wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Rismawati Haris. Saya guru SD Impres Bonto Bontoa, Kecamatan Sumba Opu, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada kesempatan hari ini, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 dengan mengambil tema yaitu tema 5 wirausaha, subtema 2 usaha di sekitarku, pembelajaran 1 di kelas 6. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan sarannya agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya semua? Sehat, Bu. Baik, Bu. Baik, alhamdulillah. Oke. Nah, hari ini kita bertemu kembali dalam pertemuan di Google Meet ya. Amin. Terima kasih kepada Ananda Esa. Nah, sebelum Ibu lanjut ya, Nak ya. Selanjutnya di sini sebelum Ibu lanjut lagi ya ke pembelajaran selanjutnya, Ibu ingin bertanya dulu tentang materi pelajaran yang kita pelajari minggu lalu. Siapa yang masih ingat materi pembelajaran minggu lalu? Mengenai tema apa? Tema wirausaha, Bu. Tema wirausaha. Iya, tema wirausaha. Iya, nah hari ini kita masih dalam pembelajaran tema 5 wirausaha, tapi kita sudah masuk di subtema 2 ya. Subtema 2 hari ini. Dan kemudian tidak lupa Ibu ingatkan ya kepada Ananda semua, walaupun kita masih dalam suasana COVID-19 ya, pandemik ini, Ibu tidak lupa ingatkan kepada seluruh Ananda untuk tetap menjaga kesehatan ya. Tetap menjaga kesehatan dan jangan lupa selalu mengingat yang namanya 3M. Apalagi itu 3M, Nak? Siapa yang masih ingat? Makan, mencuci tangan, Ya. pakai masker. Oh iya, bagus sekali ya. Saya beri 2 jempol untuk Ananda semua ya. Masih menerapkan protokol kesehatan meski di rumah masing-masing ya, menjaga jarak, tetap memakai masker, dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, di sini Ibu ingin menampilkan dulu ya tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Ibu sudah tampilkan di layarnya ya. Jadi tujuan pelajaran kita hari ini yang ingin kita capai yaitu pertama, dengan membaca teks ya,
Peserta didik dapat mengidentifikasi posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci. Ya, itu tujuan yang pertama. Nah, tujuan kita yang kedua, dengan membaca teks, peserta didik dapat menyajikan laporan tentang posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci. Nah, tujuan pembelajaran kita yang ketiga yaitu dengan mengamati gambar, bereksplorasi, dan berdiskusi, peserta didik dapat mengidentifikasi benda magnetis dan non-magnetis secara tepat. Nah, yang keempat, dengan mengamati gambar, bereksplorasi, dan berdiskusi, peserta didik dapat mengklasifikasi benda magnetis dan non-magnetis secara benar. Nah, tujuan pembelajaran kita yang kelima, dengan membaca teks dan berdiskusi, peserta didik dapat mengidentifikasi komponen dan cara mengisi teks daftar riwayat hidup secara benar. Nah, yang keenam, tujuan pembelajaran kita yang keenam hari ini yaitu dengan membaca teks dan berdiskusi, peserta didik dapat membuat teks daftar riwayat hidup secara lengkap. Nah, jadi inilah 6 tujuan pembelajaran yang ingin kita capai hari ini, ya. Kemudian di sini sebelum kita lanjut, di sini Ibu ingin memberikan gambaran ya terlebih dahulu tentang manfaat mempelajari pelajaran hari ini. Nah, karena kan hari ini kita belajar tentang wirausaha, ya. Jadi di sini kalian akan bisa mengetahui pekerjaan-pekerjaan apa saja yang ada dalam tema 5 ini, ya. Jadi kalian bisa mengetahui jenis-jenis pekerjaan, ya, yang terdiri dari beberapa wirausaha. Oke, sudah paham? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, selanjutnya. Nah, di sini Ibu perlihatkan gambar. Di sini ya, amati gambar. Ya, di sini ada gambar yang pertama. Siapa yang tahu gambar apa ini yang pertama? Tukang fotokopi. Iya, tukang fotokopi. Nah, sekarang gambar yang kedua ini apa? Tukang cukur. Tukang cukur. Nah, gambar yang ketiga apa? Bengkel motor, Bu. Bengkel motor. Oke. Jadi di sini ada 3 gambar ya. Kira-kira kegiatan wirausaha apa yang ditunjukkan oleh gambar di atas? Nah, di sini untuk mengetahuinya lebih lanjut, kita simak materi yang akan dibahas di bahan ajar ini ya. Nah, jadi di sini masing-masing ini pekerjaan wirausaha ini memiliki memiliki tugas, memiliki jasa, ya, memiliki semua manfaat, ya. Senam tema 5. Subtema 2, usaha di sekitarku. Beberapa usaha yang ada di Indonesia. 1. Usaha fotokopi. Sumber daya yang digunakan berasal dari dalam dan luar negeri. 2. Usaha pangkas rambut. Sumber daya yang digunakan berasal dari dalam dan luar negeri. 3. Usaha montir. Sumber daya yang digunakan berasal dari dalam dan luar negeri. Contoh sumber daya yang digunakan baik dari dalam maupun luar negeri. Usaha fotokopi. 1. Sumber daya dari dalam negeri. Tenaga kerja, kertas dan teknisi servis. 2. Sumber daya dari luar negeri. Mesin dan spare part mesin fotokopi. Manfaat usaha fotokopi bagi kita. Untuk memudahkan kita dalam pengurusan dokumen yang memerlukan dokumen fotokopi dan lain-lain. Usaha pangkas rambut. 1. Sumber daya dari dalam negeri. Tenaga kerja, bangku dan kaca.
2. Sumber daya dari luar negeri. Mesin dan spare part mesin pangkas rambut. Manfaat usaha pangkas rambut bagi kita. Untuk memudahkan kita untuk memangkas atau merapikan rambut kita yang sudah gondrong. Usaha montir bengkel. 1. Sumber daya dari dalam negeri. Tenaga kerja dan beberapa spare part lokal. 2. Sumber daya dari luar negeri. Mesin dan spare part original impor. Manfaat usaha montir bengkel bagi kita. Untuk memudahkan kita dalam perawatan kendaraan, baik itu servis ataupun mengganti spare part yang sudah rusak. Sebutkan contoh kegiatan usaha yang ada di sekitar tempat tinggalmu. Dorschmir. Manfaat yang dirasakan dari usaha tersebut. Manfaat Dorschmir dapat membantu saya dan masyarakat yang lain untuk mencuci mobil, sepeda motor maupun karpet. Jenis usaha yang lain yang ada di sekitar kita. Berikut contoh usaha dan manfaatnya. Usaha butik. Manfaat usaha butik. Untuk mempermudah kita dalam mencari pakaian yang kita butuhkan, misalnya seragam sekolah, topi, dasi, dan lain-lain. Usaha laundry. Manfaat usaha laundry. Untuk mempercepat pekerjaan kita, agar kita dapat mengerjakan hal-hal lain yang dirasa lebih penting. Pedagang. Manfaat usaha pedagang. Memudahkan kita dalam mencari barang yang kita butuhkan sehari-hari. Dalam menjalankan roda perekonomian, suatu negara tidak dapat berdiri sendiri. Namun, diperlukan kerja sama dengan negara lain. Salah satu contohnya adalah kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Mari kita ambil contoh sederhana dari usaha yang terdapat pada gambar tadi, yaitu usaha pangkas rambut. Untuk menjalankan usaha tersebut, sumber daya yang digunakan bisa berasal dari dalam negeri, misalnya sumber daya manusia, kursi, dan meja. Namun, ada juga sumber daya yang berasal dari luar negeri, misalnya mesin cukur dan peralatan lainnya. Begitu pula dengan usaha fotokopi dan bengkel. Sebagian sumber daya ada yang berasal dari dalam negeri, dan ada pula yang didatangkan dari luar negeri, seperti mesin fotokopi dan suku cadang untuk kendaraan bermotor. Kegiatan mendatangkan atau memasukkan barang dagangan atau komoditas dari luar negeri disebut mengimpor. Kegiatan mengirim barang dagangan atau komoditas ke luar negeri disebut mengekspor. Ekspor batik terus meningkat. Kementerian Perindustrian menargetkan ekspor produk batik hingga 2019 mencapai 1,5 miliar dolar. Sekitar 22,07 triliun. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, ekspor produk batik cenderung meningkat setiap tahun. Pada periode Januari-April tahun 2015, nilai ekspor mencapai 81,8 juta dolar, sekitar 1,2 triliun. Ekspor pada 2014 mencapai 340 juta dolar, sekitar 5 triliun. Jumlah itu meningkat 17% jika dibandingkan dengan ekspor 2013. Batik Indonesia sudah diekspor ke berbagai negara ASEAN, seperti Malaysia dan Singapura. Selain itu juga ke negara Amerika, Eropa, dan Australia. Contoh corak batik Indonesia.
Kasongan Bantul ekspor gerabah miliaran rupiah per bulan kalangan perajin di sentra kerajinan gerabah dan keramik Desa Kasongan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mampu mengekspor berbagai macam kerajinan. Ekspor tersebut mencapai 80 kontainer per bulan atau setara dengan sekitar 6 miliar rupiah. Berbagai kerajinan gerabah yang diekspor itu meliputi guci yang dibalut dengan kerang dan kaca, patung, hiasan luar ruangan dengan berbagai model dan motif kembangannya. Sentra kerajinan Kasongan memiliki ratusan perajin yang tersebar di 5 pedusunan, dengan sekitar 200 perajin kualitas ekspor, termasuk 5 perajin skala besar. Pada periode 2008 sampai 2010 ekspor kerajinan memang cenderung turun, terutama ke Amerika dan Eropa. Namun mulai 2011 dan setelahnya ekspor mulai meningkat, bahkan mulai merambah ke Australia dan sebagian Asia. Sumber www.antaranews.com dengan penyutingan contoh produk gerabah. Wawasan kita. Tahukah kamu bahwa wirausaha yang sudah berkembang pesat biasanya membutuhkan karyawan yang lebih banyak? Wirausaha tersebut dapat menulis iklan atau selebaran tentang lowongan pekerjaan untuk mendapatkan karyawan sesuai kebutuhan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Jangan lupa komen dan share juga ya ke media sosial lainnya, agar channel ini bermanfaat buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih. Dipersembahkan oleh Media Edukatif. Setelah Ananda semua melihat video yang tadi ya, masih ingat breakingnya ya, tepuk semangat ya, masih ingat? Masih, Bu. Iya, oke. Kita mulai ya, tepuk semangat dulu. Semua senyum, 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 senyum. Semangat ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu semuanya. Iya. Nah, sekarang kita lanjut ya. Setelah menyaksikan video pembelajaran tadi ya, Ibu ingin memperlihatkan lagi di layar ya. Sebelum kita lanjutkan, tadi sudah melihat beberapa pekerjaan wirausaha. Ada tukang fotokopi, ada tukang cukur rambut, ada usaha bengkel. Kira-kira di sekitar rumah kalian usaha apa yang ada selain yang ada di layar tadi? Kegiatan wirausaha apa yang ada di sekitar rumah kalian? Laundry, toko sembako, toko alat pancing, rental komputer. Iya, oke. Terima kasih dia, ya hebat ya dia. Sudah menyebutkan wirausaha yang ada di sekitar rumahnya. Kemudian setelah itu ya, di sini Ibu punya bacaan ya, komoditas ekspor dan impor di Indonesia. Siapa yang bisa membaca? Saya, Bu Dia. Iya.
Oke, silakan kepada Dia Asmira untuk membaca. Yang lain simak ya. Silakan dia. Komoditas ekspor dan impor di Indonesia. Cobalah bertanya kepada temanmu di kelas, adakah orang tuanya memiliki kegiatan ekonomi di bidang wirausaha? Wirausaha merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang secara mandiri. Seorang wirausaha harus memiliki kemampuan kreatif dan inovatif, jeli melihat peluang dan selalu terbuka untuk setiap masukan agar usaha terus bertumbuh. Wirausaha banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Contoh kegiatan wirausaha adalah pengusaha kain batik. Pengusaha tersebut menggunakan kain untuk membatik. Kain tersebut berasal dari pembudidayaan tanaman kapas di Indonesia meskipun menggunakan bahan baku dari negara sendiri. Para pemilik wirausaha seringkali menggunakan teknologi atau mesin yang berasal dari luar negeri seperti mesin jahit yang digunakan untuk membuat pakaian dari batik. Iya. Nah, selanjutnya. Siapa lagi selain dia Asmira yang bisa membaca? Ya, Bu. Reza. Ya, silakan Reza. Komoditas ekspor dan impor di Indonesia. Penggunaan teknologi atau mesin merupakan salah satu wujud kerjasama dengan negara lain. Kita mendatangkan mesin dari negara lain. Ini merupakan contoh kegiatan impor barang. Kegiatan mendatangkan atau membeli suatu barang dari luar negeri. Selain impor barang, kerjasama ekonomi antar negara juga dapat dilakukan melalui ekspor. Ekspor adalah kegiatan mengirim atau menjual hasil produksi dalam negeri ke pasar luar negeri. Contohnya, produsen mebel dan batik mengekspor hasil produk mereka ke negara-negara ASEAN atau wilayah negara lainnya. Iya, terima kasih Ananda Reza ya. Jadi di sini ada kata impor dan ada kata ekspor ya. Jadi kalau impor itu mendatangkan barang dari luar negeri, sedangkan ekspor di sini mengirim ya produksi atau menjual hasil produksi ke luar negeri. Nah, selanjutnya di sini ada komoditas ekspor. Nah, di sini komoditas ekspor ya, ada beberapa macam ya. Kemudian di sini ada tekstil, ada sawit, ada alas kaki, ada kakao, ada karet, ada hasil hutan, ada lobster dan kopi. Ini namanya komoditas ekspor ya. Kemudian di sini ada juga komoditas impor ya. Di sini komoditas impornya itu ya ada beras dari Vietnam, ada daging ayam dari Malaysia ya. Kemudian ada gula pasir ya dari Malaysia dan Thailand, ada bawang merah dari Filipina dan Thailand dan bawang putih ya dari Vietnam. Nah, di sini ya mengenai ekspor dan impor ini ya, sebelum Ibu lanjut ya. Di sini Ibu mempunyai LKPD ya, LKPD 1 ya. Sudah dibuka semua WA grupnya, Ibu mengirimkan LKPD-nya di WA group. Ya. Jadi Ibu beri waktu ya untuk mengerjakan LKPD 1-nya ya mengenai kegiatan wirausaha. Ya, jadi Ibu beri waktu sekitar 10 menit ya. Ibu beri waktu. Jadi silakan dikerjakan LKPD 1-nya ya. Sebentar baru kita presentasikan. Oke, paham? Paham, Bu. Ada, Bu.
Iya. Paham, Bu. Iya, sebentar ya nak ya, sebentar dilihat ya grupnya. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya, Ibu lanjut. Nah, di sini kita masuk ke benda magnetis dan non magnetis. Siapa yang bisa membaca di layar? Ya, Bu, Mafira. Ya, silakan Ilmi Mafira dibaca di layar ya. Benda magnetis dan non-magnetis. Benda magnetis. Benda magnetis merupakan benda-benda yang terbuat dari bahan yang mengandung unsur magnet atau logam yang dapat berinteraksi dengan magnet. Bentuk interaksi dengan magnet dapat ditarik atau ditolak magnet. Benda yang dapat ditarik akan menempel pada magnet dan magnet akan mempertahankan benda tersebut agar terus menempel. Benda magnetis mempunyai kekuatan menempel benda-benda berdasarkan kekuatan menempelnya. Benda magnetis dapat dibagi menjadi 3 sebagai berikut. 1. Feromagnetis. Jenis bahan yang dapat ditarik kuat oleh magnet, contohnya besi, baja, kobalt, dan nikel. 2. Paramagnetik. Jenis bahan yang dapat ditarik lemah oleh magnet, kekuatan menempelnya tidak sekuat bahan feromagnetik. Contohnya aluminium dan platina. 3. Diamagnetik. Jenis bahan yang ditolak lemah oleh magnet, contohnya seng, bismut, dan natrium klorida. Sudah, Bu. Iya, terima kasih Ilmi Makfira. Hebat ya Ilmi, terima kasih banyak. Nah, selanjutnya di sini Ibu tampilkan lagi di layarnya, kan tadi ada benda magnetis. Nah, sekarang ada benda non magnetis. Siapa yang bisa membaca di layar? Saya, Bu. Kadri. Iya, Kadri silahkan. Muhammad Kadri. Benda non-magnetis. Benda non-magnetis merupakan benda yang mengandung bahan yang tidak dapat berinteraksi dengan magnet. Benda non-magnetis tidak dapat ditarik atau ditolak magnet. Benda non-magnetis berasal dari bahan non-logam seperti kayu, plastik, karet, kain, kertas, dan kaca. Oleh karena itu, benda non-magnetis biasanya digunakan sebagai bahan pembungkus benda magnetis. Benda magnetis dan non-magnetis dapat dijumpai di sekitar kita. Untuk mengetahui suatu benda termasuk benda magnetis atau non-magnetis, perlu dilihat bahan penyusunnya. Kadang sebuah benda tersusun atas beberapa jenis bahan, misalnya palu. Ada palu yang terbuat dari bahan logam, bagian kepala palu, dan kayu, bagian pegangan palu. Namun, ada pula palu yang terbuat dari bahan logam saja, baik dari bagian kepala maupun pegangannya. Iya, terima kasih Muhammad Kadri. Hebat ya. Terima kasih Ananda, semua hebat ya. Kelas 6 semua hebat-hebat ya. Jadi Ibu ucapkan terima kasih. Nah, sekarang lihat di layar, ini contoh benda non-magnetis. Benda non-magnetis itu benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Contohnya di sini ya, kayu, plastik, kertas, karet, kain, dan kaca. Ya, jadi ini salah satu contoh dari benda non magnetis. Nah, sekarang di sini Ibu ingin memperlihatkan ya bendanya. Di sini membedakan benda magnetis dan non magnetis. Nah, di sini ada terlihat gambar. Gambar apakah itu? Gambar palu. Iya. Gambar palu. Iya. Nah, di sini gagang palu ini ya
Ibu perlihatkan gagang palu ini terbuat dari plastik, berarti termasuk kategori non magnetis. Nah, sekarang ini bagian kepalanya ini terbuat dari besi. Nah, besi itu termasuk benda magnetis ya. Kemudian gambar kedua, gambar apakah itu? Setrika. Iya, setrika. Nah, di sini gagang setrika ini ya, gagangnya ini terbuat dari plastik. Nah, jadi dia termasuk ke dalam benda non magnetis. Nah, tapi alas setrika ini, nah alasnya ini terbuat dari apa? Besi. Iya, dari besi. Magnetis. Berarti dia termasuk benda magnetis. Nah, benda magnetis. Nah, sekarang sebelum kita lanjut lagi, Ibu telah kirimkan LKPD ya. Ibu kirimkan LKPD di Google di grup WA-nya ya. Ibu kirimkan LKPD-nya. Nah, LKPD kedua di situ Ibu ingin kalian mengelompokkan ya, mengelompokkan gambar ya. Ada gambar berupa peniti, berupa palu ya. Kalian kelompokkan gambar itu yang mana termasuk benda magnetis dan yang mana termasuk benda non magnetis ya. Jadi Ibu beri waktu sekitar 10 menit untuk mengerjakannya dan ada perwakilan dari tiap-tiap kelompok untuk mempresentasikannya sebentar Dina ya. Bisa? Bisa, Bu. Iya, bisa. Sekarang Ibu beri waktu 10 menit, silahkan dikerjakan LKPD-nya ya. LKPD 2 ya untuk IPA. Silakan dikerja, Ibu beri waktu 10 menit. Saya, Bu, sudah. Iya, Ananda Resa sudah. Oke, silakan presentasikan hasil hasil pekerjaannya. Silakan Ananda Resa. Kesimpulan. Pensil, karet, gelang, sisir, batu, kayu, dan kertas, dan kaca, benda non-magnetis karena tidak bisa ditarik magnet. Sedangkan peniti, paku, penjepit, kertas, dan gunting termasuk benda magnetis karena dapat ditarik oleh magnet. Sudah, Bu. Iya, terima kasih Ananda Resa. Hebat ya. Ananda Resa telah mempresentasikan pekerjaan kelompoknya. Tepuk tangan dulu buat Ananda Resa ya. Oke, terima kasih. Menulis daftar riwayat hidup. Nah, di sini tahukah kamu bahwa wirausaha yang sudah berkembang pesat biasanya membutuhkan karyawan yang lebih banyak. Nah, di sini untuk apa ini, Bu? Untuk menulis daftar riwayat hidup. Nah, di sini ya riwayat hidup. Nah, siapa yang bisa membaca dulu di layar, Nak? Saya, Bu, Lutfun. Iya, silahkan Lutfun. Ini kan adalah tulisan yang berisi informasi diri, meliputi identitas diri serta kegiatan yang telah dilakukan. Informasi diri yang ditulis dalam riwayat hidup harus didasarkan pada fakta dan disajikan dengan sangat rinci. Hal tersebut bertujuan untuk menjelaskan tentang jati diri kita kepada orang lain. Daftar riwayat hidup sering disebut curriculum vitae. Riwayat hidup dapat ditulis dalam dua bentuk, yaitu bentuk singkat dan bentuk narasi. Penulisan riwayat hidup dapat bentuk singkat biasanya tampak seperti formulir. Informasi disusun dalam bentuk poin-poin dan disusun secara berderet
dari atas ke bawah dengan berurutan. Penulisan riwayat hidup seperti ini lebih sering disebut daftar riwayat hidup. Penulisan seperti ini paling sering dijumpai di masyarakat. Iya, terima kasih Ananda Lutfun telah membantu Ibu membacakan di layar ya. Hebat ya. Nah, sekarang di sini riwayat hidup. Nah, di sini riwayat hidup itu tulisan yang berisi informasi diri ya, meliputi identitas diri serta kegiatan yang telah dilakukan. Nah, di sini riwayat hidup ini ada dua bentuk, bentuk singkat dan bentuk narasi. Nah, di sini Ibu perlihatkan ya komponen daftar riwayat hidup. Nah, di sini yang pertama judul ya. Jadi ada judulnya, ini berisi judul daftar riwayat hidup. Kemudian yang kedua pembuka, di sini keterangannya ya. Di sini berisi keterangan pembuka untuk mengawali CV. Kemudian isi. Ya, di sini isi. Isinya di sini berisi tentang data pribadi, riwayat pendidikan, pengalaman, pendidikan yang pernah ditempuh. Kemudian penutup berisi salam penutup dan tanda tangan ya. Sudah dipahami? Sudah. Iya, sudah. Terima kasih. Hebat ya semua. Ananda semua hebat ya. Jadi di sini Ibu perlihatkan ya. Nah, di sini cara menulis daftar riwayat hidup. Nah, di sini yang pertama identitas diri. Ya. Identitas diri ini ada bagian-bagiannya, ada nama, usia, alamat, tempat dan tanggal lahir, serta kontak yang bisa dihubungi ya. Di sini kira-kira kalau disuruh buat daftar riwayat hidup bisa tidak? Bisa, Bu. Oke, bisa. Oke, berarti di sini jika ditulis identitasnya berarti nama. Nah, kita harus menulis nama kita masing-masing, usia, umurnya berapa, alamat tempat tinggalnya di mana, dan tanggal lahirnya. Kemudian riwayat pendidikannya. Nah, riwayat pendidikan di sini yang sudah ditempuh, misalnya SDK, SMP, SMA ya. Kemudian pengalaman organisasinya di sini, kegiatan organisasi yang pernah diikuti ya. Kemudian selama mulai dari semasa sekolah hingga saat ini. Kemudian prestasi ya, kalau pernah mengikuti berbagai penghargaan yang diraih dari dulu sampai sekarang. Kemudian keterampilan. Keterampilan apa yang dimiliki ya? Apa kemahirannya? Itu dituliskan juga di riwayat hidupnya. Nah, di sini ada Ibu perlihatkan contoh daftar riwayat hidup ya. Nah, jadi contohnya seperti ini. Ya. Data pribadi. Nah, di sini contoh daftar riwayat hidup. Nah, di sini juga biasa kita lampirkan foto ya. Foto di sebelah kanan atas ya fotonya. Kemudian di samping kiri ini ditulis data pribadinya. Namanya, tempat tanggal lahirnya, alamatnya, emailnya, nomor teleponnya, ya, agama, statusnya, kemudian tinggi atau berat badannya, golongan darahnya ya. Pokoknya semua yang menyangkut tentang data pribadi. Oke, bisa dilihat? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Iya, oke, terima kasih semua ya. Nah, di sini LKPD yang ketiga itu sudah ya mengenai kegiatan wirausaha. Ya, Ibu sudah kirim di WA grupnya. Nah, yang kedua, LKPD kedua itu mengenai benda magnetis dan benda non magnetis ya, sudah dipresentasikan tadi oleh temannya. Nah, sekarang LKPD yang ketiga ya, ini kalian membuat secara
mandiri ya, secara pribadi membuat daftar riwayat hidup masing-masing. Ya, bisa? Bisa, Bu. Iya, Bisa, Bu. bisa ya. Nah, di sini kalian silakan membuat membuat daftar riwayat hidup secara mandiri. Nah, sebelum Ibu lanjut lagi ya, di sini Ibu ingin memperlihatkan ya, di sini hasil belajar kita hari ini. Nah, jadi hasil belajar kita hari ini, siapa yang bisa baca? Saya Bu Anissa Huljana. Iya, Anissa Huljana, silakan untuk membacakan hasil belajar kita hari ini. Silakan Anissa. Berikut beberapa rangkuman dari materi di atas. 1. Impor merupakan kegiatan mendatangkan atau membeli suatu barang dari luar negeri. Selain impor barang, kerjasama ekonomi antar negara juga dapat dilakukan melalui ekspor. Ekspor adalah kegiatan mengirim atau menjual hasil produk dalam negeri pasar luar negeri. Contohnya, produsen mebel dan batik mengekspor hasil produk mereka ke negara-negara ASEAN atau wilayah negara lainnya. 2. Benda magnetis merupakan benda-benda yang terbuat dari bahan yang mengandung unsur magnet atau logam yang dapat berinteraksi dengan magnet. Benda non-magnetis merupakan benda yang mengandung bahan yang tidak dapat berinteraksi dengan magnet. Benda non-magnetik tidak dapat ditarik atau ditolak magnet. 3. Riwayat hidup adalah tulisan yang berisi informasi diri, meliputi identitas diri serta kegiatan yang telah dilakukan. Informasi diri yang ditulis dalam riwayat hidup harus didasarkan pada fakta dan disajikan dengan sangat rinci. Hal tersebut bertujuan untuk menjelaskan tentang jati diri kita kepada orang lain. Daftar riwayat hidup sering disebut kurikulum. Iya, terima kasih Anissa Huljana telah membaca ya hasil pembelajaran kita hari ini. Nah, pembelajaran kita hari ini itu ya, kita telah mempelajari tentang pertama jenis-jenis wirausaha, yang kedua benda magnetis dan non-magnetis, dan yang ketiga mengenai cara pengisian daftar riwayat hidup. Oke, nah selanjutnya tadi kan Ibu sudah memberikan latihan LKPD 1, LKPD 2, dan LKPD 3. Nah, itu kalian foto dan kirim ke WA group ya. Ibu tunggu sampai sebentar malam. Kemudian terakhir ya. Terakhir di sini Ibu ingin memberikan evaluasi ya. Evaluasinya juga Ibu kirim di WA grupnya ya. Itu ada sekitar 10 nomor ya pertanyaan untuk soal evaluasinya, dan Ibu tunggu jawaban kiriman jawabannya paling lambat besok pagi ya untuk soal evaluasinya ya untuk pembelajaran tema 5 subtema 2 pembelajaran 1. Oke, paham? Intinya Ibu memberikan jempol ya, 2 jempol buat Ananda semua kelas 6. Hebat-hebat semua ya, walaupun kita masih dalam suasana pandemi COVID-19, tapi semua Ananda hebat-hebat, bisa mengikuti pembelajaran kita meskipun melalui pembelajaran secara online atau pembelajaran daring. Nah, kemudian di sini sebelum kita akhiri ya,
Ibu ingin kepada Ananda dia ya untuk berdoa dulu, memimpin temannya berdoa ya dia. Berdoa untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Silakan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam Lam yalid yalid wa wa lam lam yulad. yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amin. Terima kasih kepada Ananda dia telah memimpin temannya berdoa. Nah, sebelum Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini, sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih banyak kepada Ananda semua ya. Hebat ya semua, hebat. Dan Ibu pesan tidak lupa kepada Ananda semua, rajin-rajinlah belajar karena sebentar lagi kita akan menghadapi ujian semester ganjil ya untuk di tahun ajaran sekarang ini. Jadi Ibu ingatkan kepada Anda semua untuk tetap fokus belajar di rumah dan insya Allah kita ulangan daringnya itu, ulangan semesternya itu kita akan adakan secara online ya. Jadi Ibu akan bagikan linknya nanti ya. Jadi ulangannya nanti, ulangan akhirnya semester ganjil akan diadakan secara online. Oke, paham? Paham. Iya, jangan lupa ya tugasnya, tugas LKPD-nya dan tugas evaluasinya dikirim ke grup WA. Ibu tunggu mulai sebentar malam sampai besok pagi. Oke, terima kasih banyak. Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Wabarakatuh.